Halo Bapak Ibu semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan baik ya. Pada video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai diabetes dan bagaimana perawatan diri yang harus dilakukan oleh penderita diabetes. Sebelumnya saya harap Anda semua dapat menonton video ini hingga akhir. Berikut ulasannya. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menjadi ancaman serius terhadap kesehatan global pada era saat ini. Sebelumnya, apa itu diabetes mellitus? Diabetes adalah kondisi gangguan metabolik di mana terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah di atas nilai normal, yaitu 200 mg. Diabetes terjadi karena masalah dalam cara tubuh mengelola glukosa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tergantung pada jenis diabetes. Berikut adalah penyebab utama diabetes. Diabetes tipe 1 biasanya didiagnosis pada anak-anak dan dewasa muda, tetapi dapat muncul pada usia berapapun. Penyebabnya ialah autoimun. Sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Lalu faktor genetik, ada kecenderungan genetik, meskipun faktor pemicu lingkungan juga berperan. Terus ada diabetes tipe 2, jenis diabetes yang paling umum, sering berkembang pada orang dewasa, tetapi kini juga semakin banyak ditemukan pada anak-anak karena meningkatnya angka obesitas. Lalu apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada resistensi insulin, sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak insulin untuk menjaga kadar gula darah normal. Lalu ada produksi insulin yang tidak memadai. Seiring waktu, pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk mengatasi resistensi insulin. Dan terakhir, faktor genetik dan lingkungan. Obesitas, pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan riwayat keluarga dengan diabetes meningkatkan risiko. Lalu masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu diabetes gestasional. Nah, biasanya ini terjadi selama kehamilan dan sering sembuh setelah melahirkan, tetapi dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari. Lalu, apa aja ya penyebabnya? Yang pertama ada hormonal. Hormon yang diproduksi selama kehamilan dapat menyebabkan resistensi insulin. Lalu yang kedua, faktor risiko. Riwayat keluarga dengan diabetes, kelebihan berat badan, atau riwayat diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya dapat meningkatkan risiko. Dan faktor lain apa aja sih yang dapat menyebabkan diabetes? Di antara lain penyakit dan kondisi seperti pankreatitis, sindrom ovarium polikistik atau yang disingkat PCOS, dan kondisi endokrin lainnya. Lalu ada juga nih penggunaan obat seperti steroid yang dapat bisa meningkatkan risiko diabetes. Dan penyebab terakhir, infeksi dan stres. Infeksi virus tertentu dan stres berat bisa memicu diabetes pada individu yang sudah rentan. Nah, tanda gejala umumnya biasanya sering buang air kecil atau poliura, sering merasa haus atau polidipsia, sering merasa lapar atau polifagia, berat badan menurun, sering merasa lelah, penglihatan kabur, luka sulit sembuh, sering kesemutan atau mati rasa, dan infeksi berulang. Lalu ada komplikasi umum yang dapat terjadi: hipoglikemia pusing, keringat dingin, gemetar, dan bahkan kehilangan kesadaran. Lalu neuropati diabetik, mati rasa, kesemutan, dan nyeri pada ekstremitas bawah. Yang lebih ngeri lagi ada penyakit jantung. Setelah itu ada nefropati diabetik, gagal ginjal. Jadi bagaimana nih penanganan diabetes untuk mencegah komplikasi? Kita dapat melakukan dengan mengelola perawatan diri yang baik. Dengan cara harus dilakukan mengontrol gula darah secara rutin. Penderita perlu memeriksa kadar gula darahnya secara rutin menggunakan glukometer untuk memastikan bahwa kadar gula darah tetap dalam rentang normal yang ditetapkan oleh dokter. Dan melakukan tes A1C secara berkala, biasanya setiap 3-6 bulan untuk menilai rata-rata kadar gula darah selama beberapa bulan terakhir. Kita juga harus mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang rendah gula dan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Hindari makanan olahan, minuman manis, dan karbohidrat sederhana. Kita juga harus nih mengontrol porsi makan untuk mencegah lonjakan gula darah. Dan jangan lupa juga untuk makan pada waktu setiap hari untuk membantu menjaga stabilitas gula darah. Kita juga harus sering aktivitas fisik seperti olahraga teratur setidaknya 30 menit setiap hari seperti berjalan kaki, sepeda, atau berenang. Olahraga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengkontrol gula darah. Memantau respon tubuh terhadap olahraga, terutama jika menggunakan insulin atau obat yang dapat menyebabkan hipoglikemia. Kita
Kita juga harus minum obat sesuai anjuran dokter dalam penggunaan insulin atau obat antidiabetes oral sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan. Memahami kapan harus menyesuaikan dosis obat, terutama jika terjadi perubahan pola makan, aktivitas fisik, atau saat sakit. Kita juga dapat perawatan kulit dan kaki setiap hari untuk melihat tanda-tanda luka, lepuh, atau infeksi, serta menjaga kebersihan kaki dengan mencuci, menggunakan pelembab mengeringkan kaki dengan baik, serta menghindari berjalan tanpa alas kaki. Selain itu, penderita juga dianjurkan untuk mengelola stres dan menghindari merokok, minum alkohol, dan yang terpenting, lakukan pemeriksaan secara berkala. Demikian informasi mengenai perawatan mandiri untuk penderita diabetes. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang telah dibahas dapat membantu Bapak atau Ibu dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.